Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat? Sehat, Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, tetap semangat ya. Semangat, Pak. Sehat, Pak. Oke, semangat. Semangat, Pak. Harus semangat ya. Ini Bapak akan memutar lagu Indonesia Raya ya. Bapak harap Ananda semua melakukan posisi hormat ya. Bisa? Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, siap-siap. Ini Bapak putar lagunya. Sebelum kita memulai pertemuan yang terakhir ini ya, di semester 1, pertama marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak harap dapat memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih pada Raup ya. Absen sudah Bapak sebar di grup WA kelas. Ya, nanti Ananda isi absennya berupa Google Form. Nah, itu isi perorangan. Jangan seperti yang kemarin absennya ada, pada saat dilihat video rekaman Zoom-nya orang yang tidak ada. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang rendering ya. Masih ingat tentang rendering? Masih, Pak. Apabila? Rendering adalah suatu proses menggabungkan semua elemen berupa video, foto, efek, dan lain-lain sehingga menjadi satu file yang utuh. Rendering dapat membantu dalam mencerna gambar lebih cepat, lancar, dan jernih, sehingga video yang dijalankan pun tidak patah-patah atau lagging. Oke, terima kasih lengkap. Berarti masih ingat ya, masih segar di ingatan si Nabila. Ini kalau Bapak lihat, Ananda semua nih bervariasi tempatnya. Ada di bawah pohon, ada di luar rumah, ada dalam rumah ya. Nah, bagus. Berarti Ananda antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berarti sinyal aman kan, sinyal semua? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, pada pertemuan kali ini teknik pengolahan audio video kompetensi dasar 3.6 menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. 4.6 menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Dengan IPK indikator pencapaian kompetensi 361 siswa mampu menganalisis fitur efek pada perangkat lunak pengolah video untuk manipulasi video
4.461, siswa terampil menerapkan fitur efek perangkat lunak pengolah video untuk manipulasi video. Dan yang terakhir, 462, siswa terampil mempraktekkan manipulasi video dengan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Jadi, di sini pada pembelajaran kali ini itu memiliki tujuan, satu, menganalisis efek pada perangkat lunak pengolah video untuk manipulasi video dengan percaya diri dan santun. Yang kedua, menerapkan fitur efek perangkat lunak pengolah video untuk memanipulasi video dengan percaya diri dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mempraktekkan manipulasi video dengan fitur efek perangkat lunak pengolah video dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Nah, jadi memang sampai sekarang ini dalam pembelajaran teknik pengolahan audio video, Ananda dituntut santun dan bertanggung jawab. Oke. Lanjut, kita masuk ke manipulasi video. Ya. Sebelum Bapak berbicara panjang lebar tentang manipulasi video, adakah di antara Ananda yang sudah paham atau yang sudah mendengar kata-kata manipulasi? Ya, Bapak persilakan. Ada, Pak. Oke, Egit, coba Egit. Apa Ya, itu? Pak. Egit? Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan atau penghilangan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi. Oke, bagus. Nah, yang lain, yang teman yang lain yang ingin memberi tanggapan? Manipulasi adalah sebuah teknik merekayasa suatu objek sehingga menjadi suatu hasil atau karya yang real atau tampak seperti asli. Oke, bagus. Yang lain? Siapa tadi? Pedri. Ya, Pak. Nah, apa, Ped? Manipulasi adalah proses pengeditan video yang merubah atau membuat video tersebut menjadi menarik. Oke, Pedri. Nah, bagus. Apa yang disampaikan oleh Ananda semua dari Egit, Nia, Nabila, Pedri itu sudah mengarah ke yang sebenarnya. Kenapa? Karena manipulasi berarti Menipu. Merekayasa. Mengubah. Si Pedri menipu katanya ya. Jadi merubah. Jadi manipulasi adalah proses rekayasa dengan melakukan penambahan sehingga video menjadi enak dilihat dan memiliki nilai yang bagus. Nah, itu dia. Jadi sudah bagus semua ya. Jadi video yang kita edit atau video yang kita manipulasi ya, itu jangan kita salah gunakan. Maksudnya apa? Jangan kita buat untuk kejahatan karena dia manipulasi kan. Ya, kita perbuatlah ke arah yang lebih baik. Seperti kita buat manipulasi merubah pemandangan ya, menaikkan kualitas dari pemandangan ya. Kayak gitu ya. Jadi itu manipulasi adalah apa tadi? Adalah proses rekayasa dengan melakukan penambahan sehingga video menjadi enak dilihat dan memiliki nilai yang bagus. Oke, bagus. Lanjut. Efek manipulasi di Adobe Premiere Pro CC 2015. Di sini seperti biasa, Bapak menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015. Ananda ada yang sudah memiliki Adobe Premiere? Sudah ya? Sudah. Bagus. Berarti Sudah, Pak. Ya, Pak. sudah. Sudah ada, Pak. Sudah 90% Ananda memiliki laptop ya dan memiliki aplikasi Adobe Premiere Pro CC. Oke, pertama adjust itu adalah efek pada video yang digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar. Nah, jadi ya, kalau ingin memperbaiki kualitas gambar, kita pergi ke efek adjust. Nah, di sini dia memiliki 11 ya. Pertama adalah auto color, auto contrast, auto level, brightness dan kontras, channel mixer, convolution kernel, extract, level, posterize, front end, shadow dan highlight ya. Tampilan visualisasinya di sini kan nampak tuh. Dia berbicara tentang RGB color itu red, green dan blue. Nah, itu apa ya? Nih, lanjut. Adalah efek pada video yang digunakan untuk memberikan efek pemudaran dan penguatan. Ya. Di sini di dalam efek blur ini itu ada kamera blur, channel blur, direction blur, Gaussian blur,
Gaussian sharpen, radial blur, sharpen edge. Nah, itu dia. Jadi banyak, ada 8 elemen yang mempengaruhi atau yang berada di blur ini. Kita sebagai editor itu banyak menggunakan efek blur, ya. Pertama, untuk tanda bahwa video ini akan habis, itu bisa digunakan efek blur. Nah, orangnya ngeblur ya, backgroundnya ngeblur. Terus channel ya. Nah, kita masuk ke channel lagi. Channel adalah efek pada video yang digunakan untuk memberikan efek blending dan invert. Nah, kalau dengar kata-kata blending ini apa ini? Yang terlintas di pikiran Anda? Mencampurkan atau menggabungkan. Oke, siapa tadi tuh? Si Nabila. Nabila ya. Mencampurkan dan menggabungkan ya. Oke, ini dia. Seperti ini ya. Nah, ini penggabungan 2 video. Jadi kalau kita ingin mengambil video yang shiny itu ya. Nah, itu biasanya menggunakan efek channel. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Lanjut. Paham, Pak. Ya, kita lanjut. Distort. Efek pada video yang digunakan untuk memberikan visualisasi. Di distort ini itu memiliki 5 subnya. Pertama bend, lens, mirror, ripple, wave. Tapi yang sering digunakan adalah mirror. Mirror ya. Mirror bahasa Indonesianya apa itu? Cermin. Pak. Cermin. Cermin, Pak. Cermin. Ya, bagus, semangat. Cermin. Seperti ini. Videonya seperti ini ya. Jadi 2 buah video digandakan atau di-copy. Copy, paste, dan diletakkan dalam satu frame. Itu adalah menggunakan efek manipulasi distort yang lebih detailnya mirror. Oke, paham ya? Pernah lihat seperti ini kan? Kenapa? Ini biasanya Anda lihat pada TV apa pada DVD nih, seperti ini. Pada TV dan DVD, Pak. Nah, yang sering di DVD ya. DVD lagu-lagu Minang khususnya itu sering dibuat di belakangnya seperti ini. Oke, lanjut keying. Nah, ini dia. Kita yang terakhir adalah efek manipulasi itu keying. Adalah efek video menggunakan keying sebagai dasar pemberian efeknya. Ya. Kalau kita berbicara tentang keying, yang paling populer itu adalah apa? Chroma key, Pak. Ya, chroma key, ultra key ya, dan segala macamnya. Kenapa? Karena di situ dia include atau dia portable dengan green screen untuk mengangkat seperti ini, untuk mengangkat background. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Paham, Pak. Udah makan semua kan? Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Fokus ya. Oke, jadi kita masuk ke color grading. Color grading adalah proses koreksi warna yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas visual gambar atau video. Jadi di sini kalau kita menggunakan color grading untuk manipulasi, itu kita naikkan 3 warna dominan. Yang pertama merah, biru, dan biru. Manfaatnya, 1, membangun suasana sesuai tema, alur, dan konsep cerita. Jadi dengan menggunakan color grading ini, jadi kita membangun suasana sesuai tema. Kalau temanya diminta alam sekitar yang hijau dan indah, jadi bisa kita gunakan efek manipulasi color grading. Yang kedua, memberikan efek sinematik. Jadi efeknya sinematik lah, lebih dramatis ya, lebih gambar warnanya lebih cerah, enak dilihat, itu dinamakan dengan efek cinematic looks. Nah, terus membuat video terlihat profesional. Jadi dengan menggunakan efek color grading, video Ananda yang Ananda buat itu akan terlihat profesional. Kenapa? Karena antara koreksi warna itu pas dan warnanya hidup. Jadi membuat video lebih terlihat profesional. Dan yang keempat, melakukan shot matching agar tidak merusak imajinasi penonton. Jadi menyamakan shot yang diambil dengan kamera dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita mengambil keadaan sebenarnya warnanya bagus, pada saat di kamera itu kan banyak yang berkurang. Ya, kadang setelan kamera tidak pas. Jadi dapat kita lakukan manipulasi dengan namanya color grading. Oke, ini dia.
Ini ada klip video tentang color grading. Nampak ya? Nampak, Pak. Pak. Oke. Ini akan Bapak coba putar. Ya. In the beginning, there was time. Oke. Dari video yang Bapak putar tadi, ya, siapa di antara Anda yang bisa memetik pesannya? Yola, Pak. Yola, apa? Yola nih ya. Apa Yola? Warna dari video yang sudah diedit lebih indah dan juga lebih sinematik, Pak. Oke, bagus. Masuk ke hapus background. Hapus background. Teknik manipulasi ini biasanya pada video yang memiliki green screen. Ya. Nah, jadi green screen dihapus backgroundnya. 1. Agar background asli bisa dimanipulasi dengan background digital. 2. Memperindah tampilan video. 3. Membuat video di tempat yang tidak bisa kita tuju. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Apa Reza? Kenapa harus menggunakan warna green screen, Pak? Kenapa tidak warna lain? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Reza. Adakah di antara Anda yang bisa membantu si Reza untuk menjawabnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Si Yola. Awak, Pak. Nafri Hendra, Pak. Yola dulu, Nafi. Nah, Yola dulu. Alasan menggunakan latar belakang hijau yaitu karena di bagian tubuh kita tidak terdapat warna hijau, agar saat penghapusan tidak ada bagian tubuh yang hilang, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, Bagus sekali, Yol. bagus ya. Untuk si Nafri, coba Nafri, kasih sanggahannya. Sudah diduluin sama Yola, Pak. Saya sependapat dengan Yola, Pak. Ya, jadi gitu. Bagus. Jadi gitu ya Nafri ya. Yang lain juga. Jadi kenapa digunakan green screen? Ya pertama, kalau untuk menghapus background, kita menggunakan green screen karena apa? Karena di tubuh kita tidak ada yang warna hijau. Bisa nggak dipakai warna lain? Bisa. Warna hitam bisa, merah bisa. Tapi apa? Bisa, Pak. Kalau- Warna ya, biru bisa juga, Pak. biru bisa juga. Kalau warna kita pakai warna yang hitam, otomatis penghapusan background, rambut akan ikut terhapus dan kulit yang tidak putih pun akan hilang ya, tidak putih ya. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini dia. Nampak videonya ya? Nampak, Pak. Itu dia video tadi. Itu mengacu ke poin nomor 3 ya. Video yang dimanfaatkan seseorang model yang dibuat seolah-olah kembar. Jadi modelnya satu, seolah-olah kita membuat dia kembar. Nah, itu kita gunakan manipulasi cloning ya. Di sini tujuan cloning adalah satu, membuat video seorang menjadi kembar seperti yang diterangkan tadi. Yang kedua, membuat bayangan yang tampak pada video. Yang ketiga, membuat video seolah-olah berpisah dari tubuhnya sendiri. Yang keempat, memberikan efek video. Itu akan mempermudah kita dengan membuat orang tersebut dengan menggunakan efek cloning tanpa harus mendatangkan orang yang benar-benar kembar ya. Ya. Jadi kalau di tempat Anda sulit, itu kita bisa menggunakan efek cloning dengan syarat Anda harus membuat skenarionya sesuai seolah-olah memang kembar ya. Oke, ini kita lihat tayangan videonya ya. Perhatikan. And what the cloning technique is well, it's pretty much this. This guy sitting right next to me now, he's not my twin, he's not my friend, dressed up as me, he is me. Oke, sudah lihat ya videonya ya. Oke, kita masuk ke glitch effect. Nah, ini dia. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir tentang manipulasi itu yang glitch effect. Glitch effect adalah manipulasi yang kekinian, yang banyak kita jumpai. Ya, baik itu di sosmed. Di mana lagi? TikTok. Pak. Ya, ada juga TikTok di sini. Di Instagram, Pak. Nah, di Instagram bagus. Di sini manipulasi ini menonjolkan penggunaan warna RGB yang dipadukan menjadi satu sehingga menimbulkan efek manipulasi dan dicampur dengan slow motion.
Nah, ini slow motion ya. Pada saat mulai masuk efek glitch-nya. Jadi itu. Contoh ya, kita lihat. Oke, nampak ya? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba mempraktekkan tentang manipulasi video dengan mengacu kepada materi yang sudah Bapak terangkan tadi ya. Jadi di sini Bapak harap semua Ananda memperhatikan dengan baik. Ananda catat bagian-bagian yang penting. Nanti di akhir mempraktekkan manipulasi. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Oke, nampak nih? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, di sini kita buat baru ya. Itu pertama kita coba mempraktekkan manipulasi itu color grading ya. Oke. Keluar color grading. Di sini kita masukkan project kita, project color grading. Masih nampak ya? Masih, Pak. Nampak, Pak. Masih, Pak. Semangat Yola. Masih, Pak. Oke, orang nggak semangat nih. Semangat, Pak. Oke. Kita masukkan ke Timelapse. Nih. Kita berikan efek ya. Oke, kita pergi ke efek kontrol. Masih nampak ya? Di sini. Di sini yang kita rubah adalah basic correction dan creative. Di basic correction itu kita naikkan temperatur. Nah, ini dia. Vibranya kita tambah. Nah, itu dia. Di vibra kita buat 100. Nah, saturationnya juga kita tambah. Sini. Nih. Nampak ya? Sudah indah? Sudah bagus nampaknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang kedua kita praktekkan apa? Cloning. Ya, cloning ya? Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oh, ini video yang sudah Bapak pilih ya. Ini kita ambil sebagai video pertama, kita masukkan ke Timelapse. Dan satu lagi ya. Kita berikan efek crop ya, crop video 1 dan video 2. Di video 1 kita pergi ke efek control. Terus di video 2 kita masuk ke efek control, kita kurangkan track-nya. Nah, seperti sini. Kita kembali ke satu lagi, kita naikkan levelnya. Nah, nih. Kita putar. Rapi kan? Rapi, Pak. Ya, kita cuman menggunakan untuk manipulasi ini efek crop. Terus kita ambil green screen-nya. Nah, ini dia. Masih ada ya? Oke. Perhatikan. Di sini, nih kita ambil video. Gitu ya. Nah, ini video yang kedua, yang green screen. Ini sudah ada green screen-nya. Kita letakkan di atas video. Terus kita pergi ke efek, kita ambil ultra key. Nah, ini dia, efek ultra key. Itu kita klik di bagian yang hijau. Paham? Ini dia. Terus kita atur untuk membuat dia real. Kita turunkan, kita letakkan di bawah. Oke. Bagus kan? Bersih kan? Simple. Oke, dari hasil praktek tadi ya, dari hasil pertama kita sudah berbicara tentang manipulasi sampai Bapak mencoba mempraktekkan pertama itu color grading, cloning sampai menghapus background dengan menggunakan video green screen. Bapak ingin melihat dari Ananda yang bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan tentang manipulasi video. Ya, Pak. Oke, Asrap. Nah, gini Asrap ya. Nanti karena kita pakai Zoom, Bapak membuat Asrap menjadi host ya. Terus setelah selesai nanti kembalikan ke Bapak ya. Baik, Pak. Kita persilakan kepada Asrap untuk mencoba mempraktekkan
manipulasi color grading. Oke, Asraf. Udah kelihatan teman-teman. Bikin project baru. Saya menyediakan bahannya. Nah, ini. Drag efek ke dalam adjustment layernya. Kita ambil menu efek control. Di sini kita pilih basic correction. Sesuai video masing-masing. Naikkan kontras. Ya, sudah kelihatan perbedaannya teman-teman? Sudah. Sangat bagus. Sudah. Keren deh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan host kepada Bapak Taufik Hidayat. Oke, kita beri aplaus kepada Asraf Al-Ghazala. Bagus sekali Asraf. Asraf sudah mempraktekkan tentang manipulasi color grading, itu sudah bagus karena di situ bedanya apa? Asraf sampai ke black ya, berarti kualitas videonya beda ya dengan yang Bapak tadi. Tapi hasilnya bagus, sangat bagus sekali. Dikembangkan lagi ya Asraf ya. Ya Pak. Nah, siapa lagi di antara Anda yang bisa ya memanipulasi untuk cloning ya? Saya, Pak. Cloning. Oh, Nabila. Oke. Nabila Putri untuk mempraktekkan cloning yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, silakan Nabila. Oke, baik Pak. Document dulu. Sudah kelihatan semuanya? Untuk proses pertama tadi sama seperti Asra, buka dulu aplikasi Doprimer proses C 2015. Setelah itu bikin klip new project. Di sini saya membuat project cloning. Lalu saya memasukkan video. Kita bisa memotong, masukkan ke dalam timeline. Masukkan video kedua. Letakkan kepada kedua video tadi. Saya itu pilih efek kontrol. Di video kedua, di video kedua kita menggeser sedikit bagian right. Ya Pak. Pak. Oke, terima kasih Nabila. Kita beri aplaus kepada Nabila ya. Oke, berarti Nabila sudah bisa mempraktikkan tentang cloning. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa mempraktikkan manipulasi video menggunakan green screen? Ya, kemarin kan sebelum kita masuk ke pembelajaran terakhir ini kan sudah Bapak wanti-wanti Anda untuk mengambil bahan mentah ya. Berarti ini sekaranglah kita aplikasikan bahan mentah tersebut untuk mempraktekkan membuat video manipulasi. Oke, tadi siapa Reza ya? Ya Pak. Saya Bapak beri sebagai host. Setelah selesai mempraktekkan, Reza kembalikan hostnya. Pak. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, sama seperti Asraf tadi, kita memasukkan video ke Adobe Premiere. Di sini kita memasukkan background-nya dulu. Seperti menara Eiffel ini. Ke timeline. Oke, kita taruh di video nomor 2. Kita ke efek. Kita pilih Ultra K. Ya,
Ini kita taruh ke video background kita. Lalu kita pilih ini. Dan kita klik kanan di background-nya. Ya, seperti itulah kira-kiranya green screen saya yang kelihatan saya berada di Menara Eiffel, sebenarnya bukan. Oke, terima kasih kepada Reza. Kita beri aplaus kepada Reza. Mantap, sudah bisa mempraktekkan dari manipulasi. Bagus, bagus. Masih semangat kan? Masih, Pak. Semangat, Pak. Makasih, Pak. Semangat lah dong, Pak. Oke, semangat ya. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari seluruh kegiatan yang kita lakukan? Oke, siapa? Egit, Pak. Saya, Egit. Kepada Egit, kita persilakan. Baiklah, manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan atau pembuangan suatu media atau video. Dan di dalam manipulasi terdapat 4 macam cara atau tutorialnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, yaitu cloning, yaitu membuat sebuah video dari satu orang menjadi kembar. Terus glitch, yaitu untuk menjadikan suatu video lebih menarik seperti yang ada di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Lalu yang ketiga ada hapus background, yaitu gunanya untuk menjadikan suatu video yang tidak nyata terlihat real. Lalu yang keempat adalah color grading, yaitu gunanya untuk mempertajam warna pada suatu video. Oke. Terima kasih kepada Egit. Kita sudah memberi kesimpulannya. Bagus, itu sudah lengkap semua. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Ada lagi? Saya, Pak. Coba Zandi ya. Tapi singkat nih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Baiklah, saya akan menyimpulkan suatu yang pembelajaran yang kita mulai dari tadi sampai sekarang. Kalau video yang kita lakukan editingnya untuk dapat memperhatikan suatu video atau objek, dapat mempercantik dan bukan untuk menipu orang atau melakukannya lebih menarik, Pak. Oke, terima kasih Zandi. Jadi singkat, padat, dan jelas ya Zandi ya. Oke, jadi kesimpulan apa? Ya, oke. Applause untuk semua. Nah, dengan melakukan penambahan, ya, penambahan dengan tujuan membuat suatu video lebih bagus lagi. Jadi di sini untuk melakukan manipulasi, Bapak harap jangan Anda lakukan untuk atau dalam perbuatan kejahatan, ya. Itu tidak boleh. Itu nanti Anda dikenakan hukuman Undang-Undang ITE ya. Itu sangat berat itu kurungannya. Kurungannya minimal itu puluhan tahun penjara. Untuk pelajaran asinkron, ya. Di sini Ananda masuk nanti ke LMS, ya. Ah, ini dia. Oke, di sini kita di pertemuan ketiga, ya pertemuan ketiga ya. Nanti di sini di pertemuan ketiga sudah Bapak masukkan materi tentang manipulasi video, ini dia. Di sini lengkap ya Bapak masukkan baik itu sumber-sumbernya, contohnya dan tutorialnya ya. Ini tutorialnya. Setelah membaca, ini harus dibaca ya, baru kita bisa pindah ke tes. Di sini ada tes formatif ya. Ini yang Anda isi ya, perorangan, tes formatif. Nah, nih, ada 20 soal. Itu Anda isi 20 soal dalam waktu 40 menit ya. Yang pertama, percobaan kedua, dan nilai tertinggi akan diambil ya. Nanti Anda isi, ini cuma sekali ya, sekali bisa diisi. Jadi tidak bisa berulang-ulang.
Nah, setelah selesai Ananda mengisi soal esai, sudah terchecklist dia, baru bisa masuk ke diskusi. Di sini diskusi ya. Ini forum diskusi. Nah, nih. Nanti tambahkan topik diskusinya ya. Sini baru post ke forum ya. Ini ada web meeting, nanti kita gunakan seperti saat sekarang ini ya. Kalau ada yang kurang paham, kita bisa di japri atau bisa diumumkan di grup untuk masuk ke web meeting, nanti Bapak aktifkan. Dia ada tagihan tugas. Nih, jadi Ananda masukkan di sini ya. Nah, itu berupa job sheet 1 dan video yang 3 tadi ya. Kapasitasnya itu cuma 128 MB. Nah, paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, setelah itu baru Ananda sudah selesai mengikuti KD 3.6 atau KD terakhir di semester 1 dan kita akan menempuh ujian semester minggu depan. Waktu 1 hari itu tugasnya semua Anda kerjakan. Nanti langsung diupload. Nanti langsung Bapak beri penilaian di situ ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Pesan Bapak satu lagi dalam melaksanakan atau mengambil gambar itu perhatikan standar kesehatan atau K3SH. Berarti dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini ya, Bapak harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat untuk kedepannya dan dapat mempelajari atau mengulang-ulang pelajaran untuk mempersiapkan diri di ujian semester. Ya, Bapak harap semua nanti dapat nilai yang bagus. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin doa ya. Siap, Greg. Bersyukur, mulai. Selesai. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.